Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Oke, di video ini kita akan belajar tema 4, subtema 3 untuk muatan IPS, kompetensi dasar 3.2. Materi yang kita pelajari di video ini adalah interaksi sosial dalam masyarakat. Nah, kita pelajari dengan baik di video ini ya. Semangat belajar! Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial terjadi karena manusia merupakan makhluk sosial. Nah, apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial artinya manusia selalu berhubungan secara interaktif dengan manusia lainnya. Nah, interaksi sosial dilakukan dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan manusia di berbagai bidang, meliputi bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang politik, maupun bidang moral. Nah, interaksi sosial di berbagai bidang tersebut diharapkan dapat memperkuat pembangunan bangsa. Interaksi sosial di bidang ekonomi. Interaksi sosial di bidang ekonomi ditandai dengan adanya hubungan manusia dengan lembaga yang menggunakan proses transaksi uang. Nah, interaksi sosial di bidang ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan makanan, sandang atau pakaian, dan papan atau tempat tinggal. Contoh interaksi sosial di bidang ekonomi, misalnya interaksi jual beli barang, dan interaksi penawaran jasa, seperti penawaran jasa perbankan di bank, layanan kesehatan di rumah sakit, jasa kurir atau pengantaran barang, dan jasa penato atau laundry. Yang kedua, interaksi sosial bidang politik. Interaksi sosial bidang politik digunakan untuk kepentingan anggota pemerintahan dan partai politik untuk mengisi dan menjalankan kekuasaan negara. Contoh interaksi sosial bidang politik, misalnya kampanye calon kepala daerah, calon anggota DPR atau DPD, dan juga kampanye calon presiden dan wakil presiden. Juga contoh lainnya adalah pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR atau DPD, calon presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, interaksi bidang sosial budaya. Interaksi bidang sosial bertujuan untuk mendapatkan kedudukan atau pengakuan di dalam masyarakat. Sedangkan interaksi di bidang budaya berkaitan dengan pola perilaku masyarakat, penggunaan bahasa persatuan dan bahasa daerah, kegiatan organisasi sosial, dan kegiatan seni tradisi. Dan yang keempat, interaksi sosial bidang moral. Interaksi sosial bidang moral bertujuan untuk menguatkan kesadaran masyarakat akan norma yang berlaku dalam masyarakat, seperti norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum, serta bertujuan untuk membentuk kesadaran persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh interaksi sosial bidang moral, misalnya syiar atau dakwah agama, pelaksanaan gotong royong untuk meningkatkan kesadaran akan persatuan dan kesatuan, serta pembinaan masyarakat oleh pemerintah setempat. Terjadinya interaksi antar warga disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Faktor penyebab tersebut misalnya adalah yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam tiap daerah. Yang kedua, perbedaan kondisi demografis tiap daerah. Yang ketiga, adanya mobilitas atau perpindahan barang dan jasa. Yang keempat, adanya perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Dan yang kelima, adanya alokasi dana pembangunan daerah. Nah, kita akan membahas faktor-faktor penyebab tersebut satu demi satu ya. Faktor penyebab terjadinya interaksi antar warga yang pertama adalah perbedaan kandungan sumber daya alam tiap daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam tiap daerah akan mendorong terjadinya interaksi masyarakat antar daerah.
daerah dengan sumber daya alam tertentu akan memasok kebutuhan sumber daya alam tersebut ke daerah lainnya yang membutuhkan. Penyebab terjadinya interaksi antar warga yang kedua adalah perbedaan kondisi demografis tiap daerah. Tiap daerah memiliki kondisi atau karakter demografis yang berbeda dengan daerah lainnya. Kondisi demografis meliputi tingkat pertumbuhan penduduk dan struktur kependudukan, misalnya tingkat pendidikan penduduk, tingkat kesejahteraan penduduk, maupun jumlah penduduk. Nah, suatu daerah bisa saja membutuhkan tenaga kerja dari luar daerah yang memiliki latar belakang pendidikan tertentu yang tidak didapatkan dari daerah itu sendiri. Sehingga hal tersebut dapat mendorong terjadinya interaksi warga antar daerah. Penyebab terjadinya interaksi antar warga yang ketiga adalah mobilitas atau perpindahan barang dan jasa. Perdagangan barang dan jasa dapat mendorong terjadinya interaksi antar warga antar daerah. Barang dan jasa yang diperdagangkan dapat lintas daerah dengan peran dan bantuan distributor. Penyebab terjadinya interaksi antar warga yang keempat adalah perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan dan kegiatan ekonomi di wilayah tertentu dapat lebih tinggi atau lebih rendah daripada daerah lainnya. Oleh karenanya, dapat berakibat terjadinya interaksi antar daerah untuk pemenuhan bahan baku industri dan pendistribusian hasil produksi. Dan penyebab terjadinya interaksi antar warga yang kelima adalah alokasi dana pembangunan. Alokasi dana pembangunan akan menentukan pembangunan daerah tersebut. Hal ini tentu akan memengaruhi peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan per kapita, dan pergerakan ekonomi di daerah tersebut. Dari berbagai faktor penyebab terjadinya interaksi antar warga dan interaksi antar daerah tersebut, kita mengetahui bahwa kepentingan masyarakat yang belum bisa terpenuhi di daerah yang satu akan bisa terpenuhi setelah berinteraksi dengan daerah lainnya. Akibatnya, interaksi antar daerah akan mendorong pembangunan bangsa secara keseluruhan. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.